warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen dan guru penguji kinerja PPG dalam jabatan kategori 1 gelombang 2 tahun 2022 Universitas Siliwangi Tasikmalaya. Nama saya Nurmila, SPD. Saya guru bahasa Indonesia di SMP Negeri 1 Losari, Kecamatan Losari, Kabupaten Cirebon, Provinsi Jawa Barat. Pada hari ini, Senin 12 Juni 2023, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran untuk memenuhi uji kinerja PPG dalam jabatan kategori 1 gelombang 2 tahun 2022. Dengan mengambil KD 4.10, menyajikan informasi dan data dalam bentuk teks eksplanasi secara lisan maupun tulis. Mohon masukan dan saran Bapak Ibu Guru semua untuk perbaikan pembelajaran berikutnya agar dapat memberikan yang terbaik untuk peserta didik. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini? Baik. Semangat ya. Semangat. Jangan loyo ya. Sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa dulu. Berdoa dipimpin tuatres. Siap. Berdoa dalam hati kita. Selesai. Absen dulu ya. Intan, Natasha, Aninda, Dwi. Di mana Dwi? Yang tidak berangkat berarti Ali sama Hussein ya. Ya. Sebelum kita masuk ke pembelajaran, untuk memberi semangat pada kita, semangat nasionalisme, kita nyanyikan dulu lagu wajib nasional 17 Agustus ya. Agustus tahun 45, itulah hari kemerdekaan kita. Kita tetap setia menjaga negara Indonesia. Kita tetap setia membela negara kita. Terima kasih, silakan duduk kembali. Coba Ibu mau mengetes kalian nih. Masih ingat tidak tentang materi yang kemarin kita pelajari tentang struktur dan kebahasan teks eksplanasi? Coba yang masih ingat pengertian teks eksplanasi siapa? Teks eksplanasi adalah teks yang menerangkan atau menjelaskan mengenai proses atau fenomena alam maupun sosial. Iya, ya. Jadi masih ingat ya. Teks eksplanasi itu adalah teks yang menerangkan atau menjelaskan tentang fenomena alam maupun fenomena sosial. Ya. Fenomena alam, contohnya apa? Ingat tidak kemarin yang kita bahas? Apa? Banjir, terus gempa bumi, terus longsor, tsunami, ya. Dan masih banyak yang lainnya. Kalau fenomena sosial, siapa yang tahu? Contohnya apa? Nakal remaja, ya, bullying, perundungan, terus buang sampah sembarangan termasuk tidak? Masuk, ya. Jadi itu antara lain teks eksplanasi itu teks yang menjelaskan tentang peristiwa alam atau peristiwa sosial. Ya, berarti masih ingat ya? Coba kalau struktur teks eksplanasi masih ingat tidak? Masih. Siapa yang masih ingat? Coba berdiri. Struktur teks eksplanasi yaitu 1. Iya. Pernyataan umum, 2. Rangkaian kejadian, 3. Interpretasi. Oh iya, betul ya. Jadi struktur teks eksplanasi itu ada 3. Yang pertama ada pernyataan umum ya, isinya tentang topik yang akan kita bahas.
gambaran umum apa yang akan kita bahas. Kemudian ada rangkaian kejadian, sebab akibat, jadi urutannya ya, urutan kejadiannya. Dan yang terakhir ada interpretasi atau ulasan ya. Itu struktur teks eksplanasi. Paham ya berarti ya? Kalau kebahasan teks eksplanasi, unsur kebahasan teks eksplanasi masih paham tidak? Masih ingat tidak? Masih? Siapa yang ingat? Berdiri. Kaidah kebahasan teks eksplanasi dibagi menjadi 4. Ya. Yang pertama menggunakan kalimat pasif, Ya. yang kedua menggunakan konjungsi kasual dan waktu. Misalnya jika, bila, sehingga, kemudian, lalu, pertama dan lainnya. Ya. Yang ketiga menggunakan kata kerja material dan rasional. Misalnya menulis, melihat, mengerjakan, memotong, merupakan, ialah dan lainnya. Yang keempat terdapat istilah ilmiah dan yang kelima itu bersifat informatif. Iya, bagus ya Riki ya. Jadi masih ingat kaidah kebahasaan teks eksplanasi itu ya. Sebelum memulai ke pembelajaran, kalian harus tahu dulu kriteria ketuntasan minimal kamu. Jadi KKM yang harus kamu capai dalam pembelajaran ini yaitu 80 ya, 80 itu KKM-nya. AD-nya kompetensi dasar yang harus kalian capai dalam pembelajaran ini yaitu menyajikan informasi dan data dalam bentuk teks eksplanasi, proses terjadinya suatu fenomena secara lisan dan tulis dengan memperhatikan struktur kebahasaan dan aspek lisan. Jadi di sini kalian harus bisa menuliskan teks eksplanasi dan juga harus bisa mempresentasikannya ya. Secara apa? Dengan memperhatikan apa? Dengan memperhatikan struktur, unsur dan aspek lisan. Itu ya. Adapun tujuan pembelajaran kita kali ini, coba yang pertama Ibu mau minta tolong dibacakan sama Kolis. Kolis, bacakan Kolis. Tujuan pembelajaran melalui tayangan video peserta didik bisa menulis teks eksplanasi sesuai dengan struktur teks eksplanasi. Iya. Yang kedua, lanjut aja ya Kolis ya, sekalian ya. Coba. Melalui pengisian LKPD yang dibagikan, peserta didik dapat membuat teks eksplanasi dengan memperhatikan unsur kebahasaan teks eksplanasi dengan tepat. Melalui diskusi kelompok, peserta didik dapat menyajikan teks eksplanasi secara tulisan serta memperhatikan aspek lisan dengan tepat dan penuh tanggung jawab. Ya, terima kasih ya Kolis ya. Jadi itu ya 3 tujuan pembelajaran kita hari ini. Gitu ya. Adapun manfaat mempelajari teks eksplanasi yaitu agar kita bisa mengerti suatu informasi secara detail ya. Berdasarkan pendapat mayoritas dan data yang faktual. Jadi harus bersifat fakta ya, harus faktual. Seperti pengertian, penjelasan proses ya. Setelah kita mempelajari teks eksplanasi, kita akan bisa menuliskan teks eksplanasi berdasarkan fenomena yang terjadi di sekitar kita. Itu manfaat mempelajari teks eksplanasi. Nah, karena di sini kalian akan diminta untuk menuliskan dan menyajikan teks eksplanasi. Ibu akan menerangkan langkah-langkahnya ya. Coba dilihat. Langkah-langkah menulis teks eksplanasi. Yang pertama, kalian harus menentukan topik yang menarik berupa fenomena alam, sosial, atau budaya. Yang kedua, membuat rancangan kerangka teks. Yang ketiga, mengumpulkan referensi. Yang keempat, mengembangkan teks. Dan yang kelima, menyunting teks. Ya, itu langkah-langkah menulis teks eksplanasi. Coba, Ibu akan memberikan satu tayangan, ya, satu buah video. Kalian simak, kalian pahami baik-baik. Proses terjadinya hujan.
kalian lihat tadi, apa yang kalian dapat? Itu ada apa saja? Iya, dari mulai apa? Hujan yang bisa menyebabkan banjir, ya. Terus tadi dari air meluap ke atas, bawa angin, ya. Itu. Jadi itu akan membentuk kalian menjadi 4 kelompok. Masing-masing kelompoknya nanti berisi atau berjumlah 5, ya, 5 atau 4 orang. Cara menentukan kelompoknya, kalian berhitung dari sini 1, 2, 3, 4 dan seterusnya seperti itu. Pengulangan, ya. Coba sekarang mulai dari sini. 1, 2, 3, 4. 1. Ya. Kelompok 2, kelompok 3 dan kelompok 4, ya. Ayo, dengan kelompoknya. Ini nanti ada LKPD, ya. LKPD itu lembar kerja peserta didik. Ini akan Ibu bagikan ke kalian setiap kelompoknya. Sebelum kita mengerjakan atau Ibu mengarahkan kamu ke pengerjaan soal, coba sekarang Ibu minta kamu berdiri dulu. Ibu minta kamu berdiri dulu. Siang, malam, pagi, sore, pagi, malam, ya. Pagi, ya. Sore. Coba dilihat LKPD-nya. Di situ ada gambar. Di situ ada gambar. Ada gambar, ya. Sudah dilihat gambarnya? Ada 4 gambar di situ. 4 gambar di situ. Ibu sudah menentukan saja, ya. Ibu tentukan saja, ya. Kamu tidak usah memilih. Jadi nanti kelompok 1 itu tentang sampah, ya, sampah. Lihat. Kelompok 2 perundungan. Ada di situ dilihat. Kelompok 3 banjir. Kelompok 4 gempa bumi, ya. Jadi di sini tugasnya kalian itu diskusikan, buatlah 1 buah teks eksplanasi berdasarkan struktur dan kaidah kebahasaan yang tepat, ya. Teks eksplanasinya tentang apa? Tentang yang tadi Ibu sudah berikan, ya. Kelompok 1 tentang sampah, kelompok 2 tentang perundungan, kelompok 3 banjir dan kelompok 4 gempa bumi, ya. Bisa dipahami tidak? Bisa. Setelah kalian nanti menuliskan, ya, membuat teks eksplanasi, kemudian kalian menyajikan bersama kelompok kalian, ya, menyajikan teks eksplanasi yang sudah kalian buat. Paham? Paham. Ada yang mau tanyakan tidak? Coba dilihat LKPD-nya. Lihat LKPD-nya. Di situ ada langkah-langkah menulis teks eksplanasi yang tadi Ibu sudah jelaskan. Kalian tinggal mempraktekkannya saja. Bisa dimulai sekarang? Bisa. Ya. Saat dikerjakan, diskusi, ingat, penilaian Ibu bukan hanya pada hasilnya, tapi dari prosesnya, ya. Dari prosesnya juga. Siapa yang aktif, siapa yang tidak aktif, siapa yang ikut serta membuat, siapa yang diam saja gitu. Itu akan ada nih. Jadi sekarang tolong kerjasama yang baik, jangan mengandalkan hanya pada 1 atau 2 teman kamu. Kerjakan bersama-sama. Yang namanya kelompok itu harus bekerja sama. Saat dikerjakan.
Sudah selesai? Sudah? Coba dibaca sekali lagi. Sudah benar belum? Coba dilihat. Sebelum dipresentasikan, dibaca sekali lagi hasil tulisannya. Coba. Kasih waktu 5 menit. Setelah itu nanti tolong dipresentasikan di depan, ya. Sudah? Sudah ya? Sekarang sudah siap untuk dipresentasikan tulisannya? Sudah? Sekarang Ibu mau kelompok 1 terlebih dahulu. Atau siapa yang mau duluan? Yang mau duluan di depan? Kelompok 1? Bagus, ayo maju ke depan. Tolong kelompok lain menanggapi ya. Menanggapi apa yang dipresentasikan oleh kelompok 1. Coba. Ayo perhatikan. Yang lain tolong perhatikan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Arifeko sebagai penyaji sekaligus moderator. Dan di samping saya ada teman-teman saya. Silakan perkenalkan. Perkenalkan, nama saya Alvira Rizky Awalia. Perkenalkan,
dulu namanya siapa biar nanti mereka tahu. Dicatat. Catat pertanyaannya, namanya siapa? Berapa saja ya? Terus ya. Pertanyaan dari Anida dari kelompok 2. Oke, bentar ya kita ini dulu. Oke, kelompok kami akan menjawab ulang Mira. Yaitu pada Anida, dengarkan ya. yaitu paragraf 1, 2, dan 3. Bagaimana? Kurang jelas atau sudah tepat? Ya sudah, sekian dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terus ya. Apakah sudah jelas? Baik, bolehkah saya berpantun? Silakan tidak apa-apa. Ibu Sarmi membeli ayam betutu. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah selesai semuanya dari kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4. Semuanya sudah bagus ya. Hanya saja ketika maju ke depan masih ada sedikit malu-malu gimana ya? Malu-malu ya. Terus juga tadi Randall ya, bagus sekali pantunnya. Bisa dikirimkan nanti ke kabupaten Batna. Itu ya. Coba sekarang dari apa yang telah kalian pelajari tentang menulis dan menyajikan teks eksplanasi, apa yang sudah kalian dapat? Kesimpulannya apa? Kalian itu jadi bisa paham ya? Langkah-langkahnya, strukturnya, terus cara membuatnya, pembahasaannya, menyampaikannya, ya. Jadi sudah yang tadinya tidak tahu menjadi tahu gitu. Ya. Semoga bermanfaat. Sekarang duduk ke tempat duduknya masing-masing. Ya. Setelah tadi kalian mengerjakan secara berkelompok, sekarang ibu ada tugas individu untuk menilai setiap individu. Jadi yang tadi tugas berkelompok, ada pun tadi walaupun berkelompok itu ada tugas individunya ya. Jadi mulai kerjasama
sama sikap dan yang lainnya. Tapi ini ada tugas individu. Kalian kerjakan, waktunya tidak lama ini ya, 7 menit. 10 menit ya, 10 menit kerjakan, terus langsung dikumpulkan, jangan lupa dikasih nama, diberi nama. Sudah? Sudah? Ya. Yang sudah boleh dikumpulkan. Jangan lupa dikasih nama dan kelas. Jangan lupa diberi nama dan akhirnya selesai ya pelajaran kita hari ini. Sekarang refleksinya nih, pengetahuan apa yang kalian dapatkan dari pembelajaran ini? Yang tadi kita bahas apa saja? Langkah-langkah teks eksplanasi, langkah-langkah menulis teks eksplanasi ya. Jadi kalian sekarang sudah tahu langkah-langkahnya itu apa ya? Struktur kebahasaannya, kaidah kebahasaannya, strukturnya itu kalian sudah paham semua. Terima kasih ya, mudah-mudahan pembelajaran hari ini bermanfaat bagi kalian ya. Tak lupa kita ucapkan alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Sekarang siap-siap kita pulang ya. Siap-siap dulu tapi jangan ditaruh dulu tasnya, jangan dipakai dulu ya. Kita berdoa dulu. Masukkan alat manusia, jangan sampai ada yang ketinggalan. Ayo, yang rapi dulu. Lalu kita berdoa. Oke. Ya, ayo ketua kelas tolong baca mimpi doanya. Kaisan. Siap. Doa dalam hati mulai. Selesai. Memberi salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hati-hati pulangnya ya. Sekarang